Di awal cerita, Gangtai lari-lari mau nyamperin Munyong. Gara-gara dia diskors dan mungkin dia bakalan dituntut, dia pengen ngajakin Munyong jalan-jalan. Dia pengen kabur berdua sama Munyong. Dalam perjalanan, Munyong rekomendasiin tempat di Amerika, Eropa, ataupun mungkin di Afrika mereka pergi. Tapi nggak taunya Gangtai nggak punya paspor. Karena itu Munyong rekomendasiin mereka pergi ke Pulau Jeju aja. Tapi lagi-lagi Gangtai nggak mau, karena Gangtai maunya mereka pergi seharian aja, nggak perlu nginep. Gara-gara itu Munyong kesel banget dan dia nurunin Gangtai di pinggir pantai gitu. Munyong kemudian pergi gitu aja. Gangtai kemudian pergi ke kedainya Jisoo dan mereka ngobrol. Gangtai bilang dia pengen ke Serengeti di Afrika. Ya, seperti yang dibilang sama Munyong tadi. Semenjak gaul sama Munyong, Jisoo sadar kalau Gangtai itu aneh. Jisoo kemudian ngeluh karena dia harus satu kamar sama Sang In. Dan Sang In itu kalau tidur berisik banget. Karena itu Gangtai nawarin Jisoo untuk tidur di kamarnya Gangtai. Selain itu Gangtai juga minta tolong supaya Sang Tai bisa sama Jisoo besok. Tapi belum sampai Gangtai ngomong, Jisoo udah ngerti aja. Gara-gara Gangtai mukulin mantan suaminya Arem ini jadi protes ke keluarganya Arem. Karena itu keluarganya Arem jadi tahu kalau si mantan suaminya ini nyamperin Arem ke rumah sakit jiwa. Karena itu kemudian keluarganya Arem datang ke rumah sakit jiwa dan maksa untuk bawa Arem pulang aja. Karena di rumah sakit jiwa pun udah nggak aman buat Arem. Karena keluarganya maksa banget, Direktur Ojiwang akhirnya ngebiarin Arem pulang gitu aja. Pulang-pulang Gangtai nyamperin Munyong dan dia ngajakin Munyong buat ngobrol. Di balkon Gangtai ngajakin Munyong untuk jalan-jalan besok. Walaupun tadi udah kesel, tapi Munyong tetap mau aja. Karena suasananya mendukung, mereka hampir aja mau ciuman. Tapi tiba-tiba ada rusa yang bunyi dan gak jadi. Mereka jadi sama-sama salting dan Gangtai langsung pergi aja. Juri gak bisa tidur dan dia ngobrol sama Senjai di luar. Juri curhat soal cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Menurut Senjai itu hal yang bodoh. Harusnya Juri menjalin cinta dengan seseorang yang lebih baik. Ya, alih-alih ngehibur Juri, Senjai rekomendasiin Sang In. Sementara Gangtai gak bisa tidur gara-gara terbayang-bayang sama Munyong. Dia ngerasa udah gila. Begitupun juga dengan Munyong yang keinget sama ciuman yang gagal tadi. Pagi-pagi Gangtai ngomong sama Sang Tai untuk dia pergi ke rumah Jisoo. Nanti sore Gangtai bakalan jemput dia. Tapi Sang Tai sama sekali nggak ngerespon. Sementara di rumah sakit, Direktur Ojiwang ngobrol sama Ko Dae-hwan. Direktur nanyain apa Ko Dae-hwan gak rindu sama putrinya. Dia nyaranin supaya Ko Dae-hwan ikut kelas putrinya. Tapi Ko Dae-hwan bilang kalau Munyong itu mirip sama wanita itu. Wanita yang seperti monster yang udah membunuh orang. Dan dia juga ngaku kalau dia yang udah ngebunuh wanita itu. Gangtai udah mau bersiap pergi jalan-jalan sama Munyong. Munyong dandanannya aneh banget, udah kayak mau ke sirkus. Sedangkan Gangtai bawa barang-barang yang gak jelas. Dia bawa kotak obat, banyak jajanan, dan lain-lain. Munyong langsung buang itu semua dan ngajakin Gangtai pergi gitu aja. Tapi belum sampai pergi, Gangtai tiba-tiba dapat telepon dari Direktur Ojiwang. Mereka berdua kemudian ketemuan. Direktur Ojiwang ngebahas soal omongan Ko Dae-hwan tadi. Dia khawatir kalau ibunya Munyong itu adalah orang yang dimaksud sama Ko Dae-hwan. Gangtai juga ngebahas mungkin ibunya Munyong adalah orang yang ditakuti sama Munyong. Karena itu direktur minta sama Gangtai supaya dia ngejagain Munyong. Karena mungkin aja ibunya Munyong masih hidup. Dan kalau masih hidup, ibunya Munyong pasti bakalan nyariin Munyong sama ayahnya. Sementara sambil nunggu Gangtai, Munyong nanyain Sang Tai. Gangtai pernah main sama cewek lain. Tapi ternyata selama ini dia gak pernah kenal cewek. Munyong juga nanyain apa Sang Tai pernah benci sama Gangtai. Meskipun diem aja, tapi Munyong ngerti kalau dia pernah benci sama Gangtai. Tapi sayangnya Sang Tai gak mau cerita sama Munyong kapan dia benci sama Gangtai. Gangtai sama Munyong kemudian berangkat dan mereka memutuskan untuk pergi ke pegunungan. Gangtai ngajakin Munyong buat nyebrangin jembatan goyang, tapi Munyong ketakutan. Awalnya dia minta gendong, tapi karena ditinggal sama Gangtai, dia akhirnya ngikutin juga walaupun takut-takut. Habis itu mereka foto-foto bareng.
Pas lagi bingung mau nyari restoran, tiba-tiba Gang Tae ditelepon sama Jong Tae. Nyata Jong Tae tukeran hari libur sama pasien lain. Dia kemudian ke rumah Arem dan bawa Arem kabur. Tapi dia kabur tanpa persiapan dan dia berhenti di sebuah penginapan. Tapi dia nggak punya uang buat bayar penginapan itu. Karena itu dia nelpon Gang Tae buat ngutang duit sama Gang Tae. Gang Tae nggak mau minjemin uang dan dia malah nyuruh Jong Tae buat pulang. Dia nyuruh Jong Tae untuk balik lagi ke rumah sakit. Tapi secara tiba-tiba Munyong bayarin kamar mereka. Munyong juga bayarin kamar buat dia sendiri sama Gang Tae. Padahal kan rencananya Gang Tae nggak mau nginep. Gang Tae kemudian ngomong sama Munyong, dia nggak mau nginep di situ dan dia bakalan tetap pulang. Tapi Munyong kemudian ngasih pertimbangan karena Arem besok mau dibawa ke Amerika sama keluarganya. Jadi kemungkinan besar Jong Tae sama Arem bakalan kabur berdua. Jong Tae mungkin gak akan balik lagi ke rumah sakit jiwa. Maka itu Munyong ngasih opsi supaya Gang Tae nginep aja di situ. Dan besok pagi Gang Tae bisa mastiin kalau Jong Tae bisa dia bawa untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Bukang, Juri, Sang Tae dan semua seisi rumah makan bareng. Mari makan, mereka ngobrol. Bukang juga nanyain keberadaan Gang Tae. Setelah ngobrol-ngobrol, Seng Jae kemudian keceplosan. Mungkin Gang Tae sama Munyong jalan-jalan bareng. Karena itu Juri jadi kesel. Bukang kemudian ngajakin mereka semua buat minum. Sang In sama Juri kemudian beli minuman di luar. Di perjalanan mereka ngobrol. Mereka ngebahas soal Munyong sama Gang Tae. Menurut Sang In, mereka saling tertarik karena suatu alasan. Mungkin karena sama-sama kesepian. Gang Tae kemudian nelpon Sang Tae untuk ngabarin kalau dia nggak bisa pulang. Dia nyuruh Sang Tae untuk tidur duluan. Melihat ekspresi Gang Tae, Munyong berpikir seolah-olah Munyong kayak selingkuhan aja. Mereka kemudian ngobrol. Munyong cerita kalau dulu pas masa kecilnya dia pernah punya seorang teman. Temennya itu dulu suka dibully sama teman sekelasnya. Tapi teman sekelasnya itu pada takut sama Munyong. Karena itu temennya Munyong ini kemudian ngikutin Munyong terus dan ngajakin Munyong berteman. Yang gak lain dia adalah Nam Juri. Tapi suatu hari dia kemudian berteman sama teman-teman lain. Munyong jadi sendirian lagi gara-gara itu. Karena itu Munyong kemudian ganggu teman sekelasnya supaya Juri mau temenan lagi sama Munyong. Tapi ternyata Munyong salah. Karena itu mereka bermusuhan sampai sekarang. Pas mau tidur, Gang Tae nyuruh Munyong untuk sekamar sama Arem biar dia sama Jong Tae. Tapi Munyong gak mau, apalagi besok mereka berdua kan mau pisah. Munyong kemudian bertingkah kayak orang gila. Dia terus-terusan berusaha mau nyium Gang Tae, tapi Gang Tae gak mau. Gang Tae berusaha buat nahan diri. Sampai kemudian Gang Tae meluk Munyong kenceng-kenceng dan nyuruh dia untuk tidur aja. Setelah Munyong tidur, Gang Tae ngomong sendiri kalau mulai sekarang dia udah gak bisa lagi nahan diri. Pagi-paginya Gang Tae bawain bunga buat Munyong. Habis itu Gang Tae malah yang nyosor Munyong. Pas balik lagi ke penginapan, ibu penginapan bilang kalau Arem sama Jong Tae udah pergi. Padahal sepatunya masih ada di situ. Dan gak taunya Jong Tae balik lagi, dia ada di jalan. Ternyata sebelumnya dia udah sempat pergi sama Arem. Ternyata Jong Tae sama Arem udah sempat mau kabur. Ternyata Munyong ngasih uang buat mereka berdua, buat mereka kabur. Tapi kemudian Jong Tae sadar kalau dia itu belum bisa sembuh dari kecanduan miras. Dia masih harus tetap dirawat di rumah sakit jiwa. Dia nyuruh Arem untuk sabar. Jong Tae pasti akan kembali lagi sama Arem setelah dia udah sembuh dari kecanduan mirasnya. Sambil nangis sesegukan, Jong Tae ada di mobil bareng sama Munyong sama Gang Tae. Gang Tae sama Munyong kemudian nganterin Jong Tae ke rumah sakit jiwa. Sampai sana Gang Tae langsung nemuin kakaknya. Ternyata Sang Tae udah nelponin Gang Tae berkali-kali. Tapi karena baterai HP-nya lowbat, jadi Gang Tae nggak tahu. Jong Tae kemudian cerita sama salah satu pasien Pak Tua. Dia nyeritain kalau di penginapan dia ketemu sama Munyong dan Gang Tae. Dia bahkan bilang kalau Munyong sama Gang Tae itu pacaran. Dia cuma bilang akan menyenangkan kalau mereka bisa nikah bareng. Tapi salah satu teman perawat Gang Tae denger itu, dan dia itu mulutnya lemes banget. Dia ngomongin kemana-mana kalau Munyong sama Gang Tae itu mau nikah. Dan pas dia lagi ngomong sama salah satu dokter,
ternyata di dalam kamar mandi itu ada Sangtai. Sangtai kemudian balik lagi ke tempat pelukisnya. Kebetulan di sana lagi ada kepala perawat yang lagi nanyain Gangtai. Dia nanyain apa dia tadi ketemu Jongtai di depan rumah sakit jiwa atau mereka berangkat bareng dari rumah. Tapi Gangtai bohong dan dia bilang dia ketemu di depan rumah sakit. Karena itu Sangtai langsung teriakin kalau Gangtai bohong. Karena sejak awal Gangtai udah bohong. Dia bilang kalau dia pergi sendirian padahal sama Munyong kan. Karena itu Sangtai akhirnya marah sama Gangtai dan dia nanyain Gangtai itu lebih suka sama dia atau Munyong. Tapi Gangtai jawab kalau dia lebih suka Sangtai. Tapi Sangtai tetap kekeh kalau Gangtai itu bohong. Dia kemudian bilang kalau Gangtai berharap kakaknya itu mati aja. Ternyata apa yang diomongin sama Gangtai pas masa kecilnya dulu, Sangtai inget. Dan dia ngulang lagi omongan Gangtai. Dia bahkan teriak-teriak sama satu rumah sakit kalau Gangtai itu pengen bunuh kakaknya. Karena itu Gangtai jadi histeris dan nangis-nangis. Dan episode 9 film ini pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.